ini kita akan memulaikan ibadah Pondok Gembira dengan kunjungan ke Jumat 25 September 2020. Semua diundang berdiri kita mengisi tempat menyanyi bersama-sama Tuhan Yesus lainnya. Tuhan Yesus,
Adik-adik, saat ini kita akan membuka ibadah Pondok Gembira di sore hari ini. Mari semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Di sore hari ini, kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah Pondok Gembira. Biarlah Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Kami buka rangkaian ibadah Pondok Gembira di sore hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah mengenai doa, kita masih memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, setia, setia, setia.
Sebelum kita mendengar bacaan Alkitab, kita kasih pujian, ku ingin dengar cerita. Sekali lagi. Dan cerita Alkitab saat ini akan dipimpin oleh Ci Kristi Romanton. Shalom, selamat sore. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita minta pertolongan dulu kepada Tuhan melalui doa. Ayo sikap berdoa semua, tidak ada yang jalan, tidak ada yang nonton televisi, semua fokus untuk bercerita dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pertolongan dan cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga di sore yang indah ini, kami hendak lagi bersekutu bersama dengan Tuhan melalui ibadah Pondok Gembira Jemaat Mahanaim Wewelen. Tuhan kiranya akan selalu memberikan kami kemampuan untuk lebih memahami dan mengerti akan berita firman Tuhan. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk pembacaan Alkitab kita di sore hari ini, kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Dengan judul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, adik-adik, ini pembacaan kita, dan
Siapa yang suka dengar cerita? Ya, oke. Sekarang Ci akan bercerita. Duduk yang manis, duduk yang rapi, tidak ada lagi yang jalan-jalan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, cerita kita saat ini sama seperti yang sudah kita baca dalam Alkitab. Saat ini, Ci memberi judul Tuhan Yesus bertemu dengan Sakeus. Seperti yang kita baca tadi, Sakeus ini adalah seorang apa kok Kang? Dia pekerja apa? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul sekali. Sakeus ini dia adalah seorang yang kaya raya. Dia tinggal di kota Yeriko. Coba. Jadi Sakeus ini orang yang kaya raya tinggal di Yeriko, tapi badannya pendek. Tapi orangnya bekerja sebagai kepala pemungut pajak. Jadi dia bekerja, dia pergi kepada orang-orang untuk memungut pajak, menagih-nagih uang kepada orang-orang. Itu kerjanya ini Bapak Sakeus. Ya. Coba perhatikan gambar yang ada. Bukan cuma juga menagih pajak, tapi ternyata Bapak Sakeus ini dia juga seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Misalnya kalau pajak cuma 100.000, dia harus minta berapa? 200.000. Jadi dia sudah ada keuntungan lagi. Nah, itu kerjanya si Bapak Sakeus. Sehingga karena kerjanya itu yang suka memaksa orang untuk memberikan uang, yang suka juga menambah-nambah uang pajak orang, sehingga banyak orang yang tidak menyukai Bapak Sakeus ini. Mereka marah kepada dia karena pekerjaannya itu. Suatu hari, coba perhatikan ini gambar. Iya, suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, tapi juga ada banyak orang-orang di belakang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini masuk ke kota Yeriko dan dia berjalan untuk melintasi kota itu. Karena dia ingin banyak sekali yang ikut untuk menjadi apa? Ya, pengikut Tuhan Yesus. Banyak orang yang sudah dengar akan siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Dia selalu memberitakan akan kabar yang baik, selalu memberikan sukacita, sehingga banyak sekali orang yang ingin mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Nah, di kota Yeriko juga Tuhan Yesus datang bersama-sama, sehingga orang-orang berkumpul, banyak orang yang berkumpul. Salah satu yang ingin mengetahui siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah Bapak Sakeus. Nah, tapi sayang, apa yang terjadi adik-adik? Karena banyaknya orang, ini Bapak Sakeus ini, coba perhatikan, dia karena badannya apa tadi? Ya, karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus, sehingga dia berjalan ke sana kemari ingin melihat Tuhan Yesus, tapi sayang dia tidak bisa melihat. Nah, adik-adik, ternyata di dekat ia berdiri ada pohon ara. Ada pohon ara, sehingga ini Sakeus dia berpikir, mungkin kalau kita naik di pohon ara ini kita bisa melihat Tuhan Yesus. Sehingga Sakeus juga langsung naik di pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Tanpa diduga oleh Sakeus, ternyata Tuhan Yesus lewat di bawah pohon itu. Bukan hanya lewat saja, tetapi Tuhan Yesus berhenti untuk melihat ke atas. Siapa yang ada di atas pohon itu? Ternyata dia adalah Bapak Sakeus. Ini dia.
Tuhan Yesus lihat, ternyata ada Bapak Sakeus. Sehingga Tuhan Yesus katakan, Sakeus, turun jo sekarang, karena saat ini aku akan pergi ke rumahmu. Jadi Tuhan Yesus minta supaya Sakeus turun, tapi Sakeus langsung turun. Dia dengar apa kata Tuhan Yesus. Dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita karena dia juga sudah mendengar akan berita-berita kabar baik tentang Tuhan Yesus, sehingga dia penasaran, dia juga ingin melihat Tuhan Yesus. Nah, karena banyak orang di situ dan mereka mengetahui siapa sebenarnya Sakeus, yang mereka tahu dia adalah orang yang berdosa, orang yang tagih-tagih pajak, yang suka menambah-nambah pajak orang lain, sehingga banyak orang yang tidak senang kalau Tuhan Yesus pergi di rumahnya Sakeus. Mereka bingung, mereka bilang, masa Tuhan Yesus mau pergi di rumahnya orang yang berdosa? Tetapi Tuhan Yesus tidak berpikiran seperti itu, adik-adik. Coba lihat, ini Sakeus, karena sudah Tuhan Yesus sudah ada di rumah Sakeus, dan Sakeus ternyata juga menerima Tuhan Yesus. Dia ingin bertobat. Nah, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Ternyata dia ingin membagi hartanya, karena dia kan orang kaya, banyak emas, banyak uang, sehingga hartanya yang ada dia ingin membagi dengan orang miskin. Setengah dari hartanya dia akan sumbangkan untuk orang miskin. Bukan hanya itu saja, dia juga akan mengembalikan, coba perhatikan, dia akan mengembalikan uang dari orang yang dipaksa, waktu itu dia paksa untuk membayar lebih, sehingga dia kembalikan berapa? 4 kali lipat dari uang yang ia ambil dari orang-orang itu. Dia mengembalikan itu. Dia mengembalikan dengan sukacita. Dia mengembalikan dengan kerelaan. Karena dia sudah menerima Yesus dengan sukacita. Nah, ini sehingga Tuhan Yesus juga bilang, ternyata di rumah ini telah terjadi apa? Keselamatan, telah terjadi keselamatan karena Sakeus ini juga adalah anak Abraham. Itu kata Yesus. Dan betapa senangnya Tuhan Yesus karena orang-orang yang menganggap dia berdosa, dia telah kembali untuk mengikuti jalan yang benar. Sebab, ini kata Yesus, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, melalui cerita ini, melalui cerita dari Bapak Sakeus, kita boleh belajar di mana kita harus bersikap jujur. Kita harus jujur, kita harus bersikap adil. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita harus saling membantu, kita harus saling menyayangi. Tidak boleh kita memeras orang. Tidak boleh kita memaksa orang untuk capai kita punya kehendak. Tetapi mari kita saling untuk membantu bersama-sama, sehingga juga seperti adik-adik harus dengar-dengaran kepada orang tua, tidak memaksakan kehendak kepada orang tua. Kita pun harus jujur kepada orang tua, harus jujur kepada guru-guru, tetapi juga harus bersikap adil kepada semua orang. Demikian cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini Enci akan berikan ayat hafalan, dan Enci minta yang sudah menghafal langsung kirim videonya. Dan bagi 10 adik-adik, 10 pertama kali ya adik-adik yang muncul kiriman videonya, nanti akan dicatat oleh Komisi Anak dan Enci akan memberikan hadiah. Untuk ayat hafalannya terdapat dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Di pembacaan kita tadi, Lukas pasal 19 ayat 10 yang berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi sekali lagi, mohon ini dihafal dan dikirim videonya.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Dah. Kita akan memberikan persembahan, kita nyanyi bersama-sama persembahan yang Allah memberikan. Kita akan mendoakan persembahan kita hari ini berdoa. Doa persembahan mulai. Kita masih memuji Tuhan, nyanyi bersama-sama, bersama Dia, aku bisa.
Adik-adik, pada saat ini kita akan tutup ibadah Pondok Gembira kita pada hari ini. Saya undang kita kunci tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal, Bapa dalam kerjaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga ibadah Pondok Gembira kami pada saat ini Tuhan lagi sudah pimpin dari permulaan, pertengahan, sehingga ibadah kami sudah hampir boleh selesai dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa kekal, Bapa dalam kerjaan sorga, kami juga berdoa bagi guru sekolah minggu yang sudah memimpin akan ibadah Pondok Gembira kami pada saat ini, Encik Kristi Rumempen. Kiranya Engkau berkati dia, berkati seisi keluarganya, agar supaya Bapa, hanya nama Tuhan yang mereka selalu puji dan sembah. Ya Bapa kekal pada kerjaan sorga, selesainya ibadah Pondok Gembira pada saat ini, walaupun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau selalu memberkati kami semua, baik kami sebagai anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan kami sebagai para orang tua yang mendampingi anak-anak kami. Engkau selalu memberkati kami, Engkau curahkan berkat kepada kami, agar supaya kami hanya selalu memuji serta memuliakan akan kebesaran-Mu. Ya Bapa kekal pada kerjaan sorga, kami hanya mau tutup akan ibadah Pondok Gembira kami pada saat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyi bersama-sama anak sekolah minggu Mahadai. Puji Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Dan nyanyi bersama-sama selesai Pondok Gembira. Selesai
Terengkulang